Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GS dimanapun Anda berada, selamat sore, salam sehat selalu. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan memberikan sedikit video tutorial yang terkait dengan mikrotik, masih dalam materi seputar mikrotik ya, yaitu adalah pembahasan mengenai tunneling atau VPN. Jadi di mana kita akan mencoba membuat sebuah simulasi atau topologi, di mana topologi ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih dari perangkat mikrotik dari dua daerah yang berbeda, atau bisa dikatakan kita akan mencoba membuat sebuah topologi antar kantor yang terhubung menggunakan mikrotik dari satu kota atau satu tempat ke kota yang lain. Sebelum kami memberikan video atau pengalaman kami, experience kami di bidang mikrotik, tentunya dalam kesempatan sore hari ini, Sobat GS semua, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, dalam kondisi pandemi yang masih belum berakhir, dan tentunya kita bisa melihat akhir-akhir ini grafik atau kondisi daripada pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Dan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, konfigurasi yang akan kita buat atau topologi yang akan kita buat, saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan buat sebuah cloud awan yang menggambarkan bahwa ini adalah sebuah internet ya, dimana ini nanti akan kita asumsikan menghubungkan dua kota. Jadi ini kita bagi yang dimana titik pertama atau node A kita kasih nama ya. Node A ini anggap aja head office kota Jakarta. Yang kedua node B ini branch office ya, cabang, dia di kota Surabaya. Jadi maksud dari konfigurasi atau topologi yang akan kita bahas di video ini, yaitu adalah di mana yang nantinya kantor brand office yang ada di Surabaya itu bisa terhubung dengan kantor head office yang ada di Jakarta menggunakan perangkat mikrotik, dan di situ terhubungnya menggunakan provider internet. Jadi yang dimaksud dengan topologi yang akan kita konfigurasi itu adalah VPN atau Virtual Private Network, di mana nanti data yang akan melewati daripada VPN ini secara garis besar dia sudah terenkripsi atau sudah diacak menggunakan algoritma tertentu. Yang akan kita bahas nanti, kita akan menggunakan VPN dengan algoritma atau mode ya, jenis VPN TP-TP atau point to point tunneling protocol. Di VPN yang akan kita konfigurasi nanti adalah PPTP,
point-to-point tunneling protocol. Jadi biasanya istilah VPN ini ada yang menyebutnya menggunakan istilah tunneling atau terowongan dan lain sebagainya. Kita mark dengan warna lain dulu ya. Nah, jadi nanti kurang lebih alurnya data yang akan kita mark dulu. Di sini data yang akan melewati dari brain office ke head office itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi di dalam internet itu nanti akan dibuat sebuah tunnel atau terowongan yang menghubungkan antara mikrotik yang ada di brain office menuju mikrotik yang ada di head office. Dan ini biru ini gambarannya, dia akan membuat tunnel VPN antara kedua titik tersebut, di mana di dalam tunnel ini nanti dia sudah dienkripsi. Artinya data yang melewati internet itu sudah diacak kondisinya. Jadi tidak sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan penyadapan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Baik, kita langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan dari sisi mikrotik yang berfungsi sebagai server. Jadi mikrotik yang berfungsi sebagai server itu bisa terletak di brain office ataupun di head office. Itu tergantung daripada kita men-setupnya nanti. Kita anggap mikrotik atau VPN server itu dengan kondisi dia akan kita setup di head office ya. Head office itu kita setup sebagai VPN server. Sedangkan brain office kita setup sebagai VPN client. Nah, syarat yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kepemilikan IP public status ya. Jadi IP public status ini bisa dikatakan sebuah keharusan ya. Jadi yang nantinya dari VPN client ini akan menembak IP VPN server. IP VPN server ini kenapa kok harus statis? Karena kalau dinamis dia akan berubah-ubah dan tentunya koneksivitas dari klien ke server dia tidak akan bisa lancar. Artinya harus melakukan pengulangan inputan dari IP address server VPN tersebut. Jadi kita tulis ya, yang pertama syaratnya ya IP public static ya. IP public static ini kita taruh di head office atau head office itu sudah memiliki IP public static. Sobat GS bisa terkait IP static ini, pengalaman kami, semua provider internet saat ini sudah bisa atau kita bisa melakukan request atau permintaan ke provider terkait kepemilikan daripada IP status tersebut. Baik, kita langsung menuju pada konfigurasi daripada mikrotik. Di sini kami sudah menyiapkan atau membuat sebuah kondisi di mana seakan-akan mikrotik yang akan kita implementasikan ini sesuai dengan topologi yang kami gambarkan. Head office kami setup di mikrotik yang ada di tempat yang berbeda. Jadi ini adalah mikrotik yang ada di
head office atau di Jakarta ya. Ini kita sudah siapkan. Kita login ke menu Mikrotik. Yang perlu kita perhatikan adalah letak-letak daripada konfigurasi VPN di Mikrotik. Jadi konfigurasi di VPN di Mikrotik itu terletak pada tab triple P ya, atau PPP. Nah, di situ kita klik PPP, nanti akan dia keluar interface, di mana di situ ada interface ya, PPOE server, secret, profile, active connection, dan L2TP secret ya. Jadi di sini kita harus membuat sebuah interface dulu. Jadi klik tombol panah, terus kita buat PPTP server binding. Oke, di sini kita bisa menamakan koneksi yang akan kita buat. Kita bisa buat menjadi HU Jakarta atau yang lain, terserah. Kita klik OK. Di sini akan terbuat name-nya HU Jakarta untuk PPTP server tersebut. Setelah itu kita pastikan dulu di tab PPTP server ya, ini kita klik, dia posisinya enable. Secara default ketika kita belum melakukan konfigurasi VPN, dia uncheck ya, atau tidak tercentang enable-nya. Nah ini kita perlu centang enable. Setelah itu kita klik OK. Artinya kondisi Mikrotik di head office sudah bisa digunakan sebagai VPN server. Nah, kita coba cek atau kita konekkan lagi ke head office. Nah, ini HU Jakarta udah terhubung. Jadi koneksi existing ya, koneksi existing itu sebenarnya sudah terbentuk ya. Tapi kita akan coba step by step pembuatan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi VPN server. Baik, setelah PPTP server, yang kedua kita buat secret ya, atau user yang akan digunakan oleh VPN client login ke VPN server. Nah, ini kita deklarasikan di VPN server. Jadi langkah yang pertama, di VPN server ya, VPN server IP public static, terus ini saya ganti. Yang kedua, buat interface PPTP server. Yang ketiga, aktifkan atau enable PPTP server. Yang keempat, kita buat user VPN client. Jadi langkah-langkah yang kita setup di VPN server ada kurang lebih 4. Nah, kita akan buat usernya. Jadi kita klik add ya. Kita klik add. Kita ketik nama user VPN client ya. Contoh kita buat Mikrotik
brand office. Password kita bisa isi contoh Mikrotik. Service any ya. Terus di sini yang perlu kita perhatikan adalah local address sama remote address. Di sini kita akan membuat IP, di mana IP ini nanti akan atau bisa digunakan sebagai gateway antar perangkat Mikrotik tersebut. Jika kita nanti ingin menghubungkan network yang ada di masing-masing titik Mikrotik, baik itu di brand office maupun di head office. Jadi kita deklarasikan IP daripada local address Mikrotik yang ada di head office. Jadi dia membacanya IP yang ada di head office ini sebagai local address. Ya, perlu diperhatikan teman-teman. 192.168.1.110 kita buat 110. Sedangkan remote address ini adalah IP gateway VPN yang nantinya akan terpasang di brand office, di Mikrotik brand office. IP-nya kita buat 192.168.1.120. Oke, kita klik Oke. Jadi udah terbentuk untuk user yang akan digunakan oleh VPN client login menuju VPN server. Konfigurasi VPN server sampai dengan kondisi ini bisa dikatakan sudah cukup ya. Kita menuju ke konfigurasi VPN client. Berikut kita login ke VPN client. Kita sudah masuk ke VPN client atau VPN client yang terletak di brand office Surabaya. Kita lihat topologinya sekali lagi biar tidak ini. Sekarang kita akan setup ini VPN client. Oke, setelah masuk ke dashboard Mikrotik, oke, setelah masuk, kita masuk ke menu atau tab Triple P ya, PPPP. Setelah itu kita membuat sebuah interface baru ya. Kalau tadi di VPN server yang kita buat adalah PPTP server binding ya. Kalau tadi di server yang kita buat pptp server binding. Jika di client yang kita buat adalah interface PPTP client. Jika di client yang kita buat adalah add interface
PPTP client. Nah, kita akan buat PPTP client. Ini udah. Nah, di sini untuk name kita bisa deklarasikan ya, kita sesuaikan, terserah. Kita kasih nama VPN client brand office. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah di tab dial out. Nah, ini inti daripada konfigurasi pada VPN client. Jadi di dial out, di mana ada inputan pertama yaitu connect to. Connect to ini diisi dengan IP address. Maaf, terputus. Jadi yang perlu kita perhatikan pada konfigurasi VPN client itu ada pada menu dial out ya. Jadi di situ connect to itu kita isi dengan IP public static yang dimiliki oleh server. Nah, itu akan kita input di sini. Terus user ini adalah user yang tadi kita buat di menu secret pada VPN atau PPTP VPN server. Jadi yang perlu kita masukkan yang pertama adalah inputan dari IP public static ya, dari server. Yang kedua user dan password. Itu kita masukkan. Jadi kurang lebih seperti ini sudah kita buat ya. Untuk connect to atau IP public static server itu adalah 158.140.171.228. Sedangkan sedangkan user dan password adalah MikroTik dan passwordnya juga MikroTik tadi yang udah kita setup. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK ya. Itu nanti jika terhubung dia akan ada indikator R atau running yang ada di sebelah kiri daripada PPTP out atau PPTP client yang sudah kita deklarasikan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa koneksi yang sudah kita buat antara VPN client menuju ke VPN server itu sudah terbentuk. Jadi ini koneksi sudah terbentuk. Nah, di sini kita akan melihat tadi yang kita set local address dan remote address juga sudah otomatis terdeteksi. Sekarang kita coba ping time ya. Kita ping time untuk memastikan bahwa komunikasi antar kedua MikroTik ini sudah berjalan. Ping 92.1.1.100 replay. Yang kedua kita coba ping ke 200 replay. Jadi kita ping time ke lokal dan remote dari VPN client sudah terhubung. Kita sedikit tambahkan untuk IP public at VPN client ya. Jadi yang dilakukan di VPN client yang pertama adalah membuat interface PPTP client, yang kedua dial up, di mana dial up itu ada 3 komponen yang harus kita isi. Yang pertama adalah kita input IP public VPN server. Yang kedua user yang sudah dibuat di VPN server atau user VPN client. Yang terakhir password.
Oke, jadi konfigurasi VPN ya, konfigurasi VPN sudah berhasil kita buat dengan konfigurasi yang sudah kami demokan seperti tadi. Jadi jika Sobat GS yang ada dimanapun berada, jika Anda memiliki usaha, baik usaha maupun bisnis ya, Anda memiliki lebih daripada satu tempat, jadi Anda memiliki beberapa tempat, baik itu antar daerah, antar kota, dalam kota, Anda bisa menghubungkan dari beberapa kantor atau tempat usaha Anda itu menjadi sebuah satu jaringan. Jadi nantinya goalnya itu antar jaringan yang ada pada kantor A bisa terhubung ke kantor B, baik itu dalam satu wilayah maupun beda wilayah. Dan kelebihan daripada VPN, VPTP ini, dia sudah ya bisa dikatakan cukup aman karena data yang melalui internet tadi sudah sudah diacak ya, sudah diacak dengan algoritma tertentu sehingga pihak-pihak dari luar tidak bisa melihatnya secara data itu, kevalidan data itu. Dan tadi ada sedikit yang terlewat, Sobat GS. Jadi untuk memastikan tempat Anda memiliki IP address atau IP public static atau tidak, itu sebenarnya ada sedikit tip and tricks ya, jika Anda awam ya. Jadi Anda bisa mengeceknya pada menu atau pada, ini saya demokan sekalian. Anda bisa mengeceknya di google.com ya, terus ketik ipinfo.info. ipinfo.info. Nah, ini Anda klik, nanti akan kelihatan di pojok kanan ini akan kelihatan IP public yang Anda miliki. Tapi di sini kita belum tahu apakah IP public ini statis atau dinamis. Yang dimaksud dengan IP public statis ya, IP public yang Anda miliki ini tidak akan berubah. Jadi ketika modem daripada modem router yang diberikan oleh provider ke Anda itu mengalami restart, mati lampu atau yang lainnya, itu IP ini akan tetap ketika dia booting lagi. Tapi ketika IP ini berubah, IP yang Anda cek ini berubah, bisa dipastikan bahwa IP yang Anda miliki adalah IP public dinamis. Dan itu tidak kita rekomendasikan untuk konfigurasi pada VPN ini. Jadi mungkin kurang lebih sampai di sini Sobat GS yang berbahagia, dan semoga sehat selalu. Konfigurasi VPN ya, VPN menggunakan point to point tunneling protocol yang dalam kesempatan ini kita coba simulasikan atau menemukan menghubungkan antara dua network, yang satu node A adalah kantor head office atau kantor pusat yang terletak di Jakarta, sedangkan node B adalah brand office atau kantor cabang yang terletak di Surabaya. Jadi sementara untuk VPN dengan menggunakan PPTP saya kira cukup ya. Sebelum saya akhiri, semoga kita semua selalu sehat Sobat GS ya, dan doakan kami untuk selalu bisa men-sharing experience atau pengalaman-pengalaman kami dalam dunia IT. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.